Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 2020 0960 11753. Kelas semester 6 Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tentang manajemen pengajian dalam masyarakat dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, yang pertama adalah manajemen pengajian dalam masyarakat. Di sini ada banyak macam dalam manajemen pengajian dalam masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai. Yang kedua adalah manajemen pengajian di langgar atau surau atau masjid. Yang ketiga adalah manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Yang keempat adalah manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Yang kelima ada manajemen pengajian majelis taklim. Yang keenam, manajemen pengajian dalam kursus privat. Ketujuh, ada manajemen pengajian umum. Yang kedelapan, ada manajemen khutbah Jumat. Yang kesembilan, ada manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Dan yang kemudian, yang terakhir, yang ke-10 adalah manajemen pembinaan kepribadian Muslim melalui ESQ atau Emotional Spiritual Quotient. Yang pertama adalah manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai, yaitu contohnya rumah digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Nah, di sini contohnya ada anak-anak, sebagian anak-anak yang mengaji di rumah ustadz atau kiai. Kemudian yang kedua, manajemen pengajian di langgar atau surau atau masjid. Langgar atau surau atau masjid digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Waktu dilaksanakannya yaitu setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, dan terkadang setelah sholat subuh. Kemudian ketiga adalah manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Tahlilan rutin maupun tahlilan hajatan. Tahlilan rutin dilaksanakan malam Jumat, sedangkan waktu pelaksanaan tahlilan hajatan itu bisa memilih hari-hari secara bebas tergantung kesempatan yang dimiliki shahibul hajah atau yang pemilik acaranya. Kemudian yang keempat adalah manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit yang biasa disingkat kultum adalah pengajian yang disampaikan dalam durasi 7 menit. Maksudnya dilakukan dalam waktu yang singkat. Tempat pelaksanaannya bebas, bisa di masjid, kantor, sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah manajemen pengajian majelis taklim. Majelis taklim merupakan perkumpulan pengajian. Motifnya adalah mencari ilmu agama dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini khusus kalangan ibu-ibu rumah tangga yang merasa harus siraman rohani. Tempat pelaksanaannya bisa di masjid atau bisa juga di rumah. Kemudian manajemen pengajian dalam kursus privat. Model kursus privat ini disebabkan faktor kesibukan, ekonomi, dan sosial. Bagi orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pengajian, baik di langgar atau surau atau masjid atau lain-lainnya, maka solusi yang ditempuh adalah melaksanakan pengajian khusus di rumahnya dengan mendatangkan ustadz atau ustadzah sendiri. Kemudian manajemen pengajian umum.
Waktu pelaksanaan pengajian tersebut secara garis besar menjadi dua, yaitu terikat waktu tertentu dan bebas memilih. Waktu pelaksanaan pengajian yang terikat oleh waktu adalah pengajian Muharram. Pengajian yang terikat oleh waktu misalnya adalah pengajian Muharram, pengajian Maulid Nabi, pengajian Isra Mi'raj. Ada yang melakukan pengajian di impihan akhir sana, ada juga yang saat nuzulul Quran dan halal bihalal, dan juga saat haul akbar. Manajemen pengajian umum bersifat bebas dan terbuka. Tempat pelaksanaannya biasanya di halaman masjid, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas adalah manajemen khotbah Jumat. Khotbah Jumat merupakan penyampaian pesan-pesan Islam yang diselenggarakan setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Tempatnya sudah tidak asing lagi dan sudah kita ketahui semua bahwa tempat khotbah Jumat ini adalah di masjid. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Pelaksanaan pengajian ini jika ada hajatan seperti tasyakuran kehamilan, akikah hitanam, pernikahan, keberhasilan memperoleh pekerjaan, keberhasilan memperoleh jabatan, tasyakuran haji baik sebelum maupun setelah pulang ibadah haji, dan tempat pelaksanaan di rumah pemilik acara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ, yaitu singkatan dari Emotional Spiritual Quotient. Adapun kegiatan pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ ini berupaya memadukan antara pesan-pesan Islami, khususnya dalam Al-Quran, dengan temuan-temuan sains, teknologi modern yang bisa disaksikan langsung di layar melalui bantuan penggunaan. Nah, sudah kita bahas semua di sini tentang manajemen pengajian dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.